Nah, jadi anak-anak kurang lebih seperti itu ya, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi ya. Nah, ini adalah cerita tentang makanan khas yang ada di suku Minang. Nah, ini kalimat yang kelima ya, paragraf yang kelima maksud Ibu. Nah, dari paragraf ini tadi kalian bisa membuat beberapa kalimat ya. Nah, nanti setelah kalian sudah membuat kalimatnya, baru kalian tentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya ya. Jangan lupa ya anak-anak, ketika kalian sudah membuat beberapa kalimat, maka kalian akan menentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya ya. Itu untuk kalian belajar di rumah, oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi ya di halaman berikutnya. Nah, anak-anak, Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut ya. Jadi anak-anak, karena kita adalah bangsa yang mempunyai keberagaman suku bangsa, adat istiadat, tarian, makanan, dan masih banyak lagi ya. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Nah, di sini kita akan membuat rencana bersama-sama ya tentang sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, karena sekarang kalian itu tidak boleh datang ke sekolah karena pandemi atau COVID yang seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka, jadi kita hanya bisa berinteraksi lewat video pembelajaran seperti ini. Nah, nanti kita akan menjawab pertanyaan ini ya di slide berikutnya ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Nah, yang pertama ya, yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu kita bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Jadi ingat, walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu ya. Jadi di dalam berteman ya anak-anak, Ibu ingatkan kepada kalian, di dalam berteman kita tidak boleh memilih ya. Kita tidak boleh memilih, oh dia agamanya beda, oh dia sukunya beda, kok kulitnya beda, jadi kita tidak boleh berteman dengan dia karena dia berbeda dengan kita. Nah, yang seperti itu tidak boleh anak-anak ya. Itu tidak baik ya. Nah, anak-anak, itu tidak baik ya. Kita harus berteman dengan siapa saja dan harus saling menghargai satu sama lain ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah ya. Nah, ketika kalian sedang bermain misalnya kalian atau ibu beragama Katolik. Nah, ibu bermain dengan teman-teman yang beragama Islam nih, misalnya di lapangan ya, di lapangan ketika kita sedang bermain sore-sore misalnya. Nah, biasanya kan orang Islam itu mereka sholatnya ada yang dibilang sholat 5 waktu ya, atau ya mereka melakukan sholat 5 waktu. Jadi ketika sore misalnya sekitar jam 3-an ya, mereka biasanya itu melakukan ibadah atau sholat, ibu lupa sholat apa gitu ya, tetapi yang sore itu ada. Nah, ketika bermain tiba-tiba mereka tiba pada waktunya harus melakukan ibadah 5 waktu tadi. Jadi kita tidak boleh melarang teman-teman kita. Misalnya kita sedang asik bermain nih, nah tiba-tiba suara azan terdengar, jadi mereka berhenti bermain dan mereka bilang, teman-teman tunggu sebentar, karena suara azan sudah berbunyi ya atau berkumandang, maka kita lanjut lagi, nanti kami akan melakukan sholat 5 waktu, kata teman-teman tadi yang beragama Islam. Nah, anak-anak harus mendukung atau anak-anak tidak boleh melarangnya ya, karena itu suatu kewajiban yang harus mereka lakukan setiap hari, sholat 5 waktu ya. Jadi mereka berbeda dengan kita ya. Kalau kita misalnya kita agama Katolik, nah orang agama Katolik itu ya kita misalnya pada hari Minggu ya. Nah, jadi kita punya waktunya masing-masing ya. Jadi anak-anak tidak boleh melarang teman-temannya yang ingin melakukan ibadah ya. Jadi kita harus mendukung teman-teman kita yang ingin beribadah. Itu juga menjadi pahala ya.
ketika kita mendukung teman-teman yang berbeda agama ya, ketika kita mau menerima mereka dengan kekurangannya, dengan perbedaannya, maka disitulah kita menjadi warga negara yang berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya ya, kita tidak boleh mengejek suku dan agama orang lain ya. Jadi tidak boleh ya anak-anak, kita tidak boleh mengejek teman-teman kita yang sukunya beda dari kita, kemudian agamanya juga beda ya. Kita itu unik ya, bangsa Indonesia itu unik karena walaupun berbeda-beda kita tetap satu, tetap hidup dengan rukun, tentram dan damai dalam sebuah negara, yaitu bangsa Indonesia ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Jadi kita tidak boleh ya membeda-bedakan suku, agama ketika kita ingin berteman. Jadi semuanya itu sama ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Nah, inilah tadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini misalnya yang nomor 2 ini, kita tidak mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Kalau ini kita tidak boleh melarangnya ya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan semua di bagian kedua tadi ya. Ini termasuk juga ya, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjut lagi ya di halaman berikutnya. Nah, permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia, seperti permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Nah, kemarin kita sudah melihat ya, atau kita juga sudah membaca tentang permainan benteng-bentengan dan gobak sodor. Nah, kita akan melihat kembali tentang permainan tersebut. Nah, ini adalah permainan benteng-bentengan ya. Nah, anak-anak, nanti kalau kalian penasaran, kalian bisa mempraktekannya di rumah ya, tentang bermain benteng-bentengan, entah itu bersama ayah, ibu, kakak, adik, abang, om, paman, kakek, nenek, semuanya ya. Kalian bisa bermain bersama mereka ya, bermain benteng-bentengan ini di rumah ya. Jadi tidak boleh berkerumunan di luar bersama orang-orang yang misalnya tidak satu rumah dengan kita ya. Nah, kita menghindari kerumunan. Jadi kalian nanti bisa praktekkan atau kalian bisa bermain di rumah bersama anggota keluarga kalian ya. Ini tentang benteng-bentengan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah permainan gobak sodor. Nah, di sini permainan gobak sodor itu atau galah asin ya, atau galasin yang dilakukan di lapangan. Nah, nanti kalian juga bisa melakukan ini di rumah ya. Di rumah saja ya, misalnya di ruang tamu, kalian bisa bermain dengan adik atau kakak atau abang ya. Kalian bisa bermain dengan permainan gobak sodor ini tadi ya, seperti yang ada pada gambar ini ya. Jadi ini tadi permainan tradisional yang ada di suku Minang ya. Nah, jadi anak-anak, kurang lebih itu tadi materi yang telah kita pelajari. Jadi kita tadi sudah belajar menentukan ya, atau kita sudah belajar menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat kalimat ya, kemudian bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kalimat yang sudah kita buat dari satu paragraf tadi. Jadi nanti kalian bisa berlatih di rumah ya dengan beberapa cerita ya. Nah, kalian ketika kalian sudah membaca satu paragraf, nanti kalian bisa pisahkan ya. Kalian bisa membuat beberapa kalimat. Kemudian setelah kalian membuat beberapa kalimat tersebut, maka kalian bisa menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Oke, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi pembelajaran kita di tema 1 subtema 1 ya, pembelajaran yang ke-6 itu telah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa salam Maria. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa kembali di pembelajaran yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga
kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye bye, bye.